Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Gus. Teman-teman dan sahabat sekalian, jumpa lagi di inilah faktanya, bukan katanya. Kita alhamdulillah bisa berbincang dengan narasumber utama di film Dirty Food yang sudah menggegerkan. Udah berapa sekarang? Mendekati 30 juta, Gus. 30 Dari juta. 3 akun resminya sudah sekitar 25-an ya. Tapi kan tersebar di berbagai akun ya, yang tidak resmi dan lain-lain gitu. Tidak resmi. Ya, beliau ini suhu kita, Udaferi Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas. Nah, Udaferi, yang utama itu kan kemarin Dirty Food dirilis menjelang pencoblosan, sehingga banyak sekali asumsi yang berkembang lah, bahwa ini diantaranya untuk untuk merusak salah satu suara, salah satu paslon dan sebagainya. Tanggapan Udaferi gimana nih? Sudah sama Dirty Food ini dengan politik gentong babi itu ya. Mau rusak pemilih gitu. Tapi ini kan sebenarnya film. Sebagian dari konsep dokumenter itu juga ada nuansa seni dan perjuangan advokasi publik. Betul. Yang diharapkan sih bukan orang berubah keinginannya memilih, tapi yang diharapkan orang jauh lebih terdidik dan tahu soal politik dan sistem hukumnya. Jadi kalau dilihat minat dan antusias yang nonton, sebenarnya kami sudah berhasil di pendidikannya. Orang nonton dan tahu. Kalau soal mengubah kan tinggal rasionya bergerak, rasio alam pikirnya ya. Apakah film ini meyakinkan dia untuk menentukan pilihan atau tidak. Tapi itu bergantung subjek yang menontonnya. Kami tidak akan mencoba mempengaruhi cara atau pilihannya ya. Yang ingin kami pastikan adalah orang tahu kecurangan itu terjadi, dilakukan, dan siapa pelakunya, Gus. Nah, ini pelakunya ini yang penting. Karena kami kasih tahu bahwa pelakunya orang penting di Republik ini, yaitu Presiden Republik Indonesia, gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat ya, kemarin itu kan di filmnya sepanjang itu, Udaferi itu menjelaskan data, mulai dari sangat umum sampai sedetail itu. Berapa lama Udaferi menyusun fakta-fakta itu? Ini kan bareng-bareng ya sama dua pakar yang lain, lalu ditambah dengan tim Mas Dandi dan tim dari Temis Indonesia. Sebagian besar data itu sudah ada penelitian awal ya yang cukup detail. Jadi tinggal kurang lebih kita melakukan observasi tambahan, riset tambahan mini begitu ya, untuk memperkuat dan mempertegas gambaran. Jadi data penelitiannya sudah ada, Gus. Cuman ya perlu tambahan sedikit agar orang lebih mudah memahami konteksnya. Dan Mas Dandi kan bertarung agar orang bisa mengerti konsep keilmuan kita. Karena kan sepintar apapun orang mendengarkan kita cerita, tapi ragam ilmunya beda, itu susah nyambungnya. Nah, Mas Dandi ingin semua orang mengerti. Dan itu tetap sulit ya, karena berhadapan dengan kita bertiga ya. Tapi kurang lebih kita berupaya betul untuk menyederhanakan, karena berapa alat bukti yang penting sekalipun, kalau itu malah mempersulit orang mengerti, dihapus. Kalau alat buktinya belum kuat betul, kita tunda. Meskipun berbagai alat bukti atau data informasi itu kita temukan dari open source yang ada, supaya tidak terjadi kesan bahwa kita punya sentimental dengan cara pandang politik personal kita. Menarik. Jadi misalnya kalau ada kecurangan, dari mana datanya? Biasanya dari putusan MK, putusan DKPP, putusan Bawaslu, apa yang sudah dikemukakan para politisi itu, dan data-data lainnya. Jadi makanya sampai hari ini, Gus, nggak ada yang bantah substansinya, Gus. Boleh dicek tuh. Betul. Yang marah-marah sama kita nggak ada tuh. Artinya gini, secara data, karena kita kenal lah Mas Dandi. Dandi itu kan dalam konteks jurnalisme investigasi dia sudah terlatih untuk memverifikasi data, dokumen dan sebagainya, sehingga kita memastikan bahwa data-data itu proven
Nah, yang menarik juga adalah bagaimana Uda Ferry menjelaskan kepada kami di film itu secara runut dan kronologis, sehingga seperti yang tadi dibilang bahwa sebenarnya kalau perspektif saya tuh nonton 2 kali dan setelah menonton perspektifnya jadi lebih terbuka, lebih gamblang. Jadi uraian Uda Ferry soal pemilihan, soal dan sebagainya itu jadi lebih dan satu hal Uda Ferry itu jadi kami paham, hukum tata negara itu kayak gini ya, kira-kira gitu. Jadi teori yang dibayangkan agak rumit ini tadinya kita apa sih hukum tata negara gitu. Nah, dengan Uda Ferry menjelaskan secara runut kronologi itu kami jadi lebih paham. Bolongnya tuh di sini. Ininya tuh di sini. Sehingga kita tahu betul yang tadi Uda Ferry bilang bahwa edukasi publiknya tuh kejadian gitu. Ya, jadi kami bahkan sudah tes waktu kita roadshow ya, ketemu anak-anak muda, penonton yang lebih senior. Kita katakan, gara-gara film ini Anda bertambah nggak pengetahuannya? Ya katanya. Saya mau kasih contoh ya. Teman-teman sebelumnya tidak tahu kan konsep politik gentong babi? Jadi tahu kan? Iya. Tahu nggak permainan putusan di MK? Jadi tahu kan? Awalnya cuma tahu pernah, ternyata ditambah sedang. Lalu kami jelaskan, kalau hanya kata pernah, Gibran pasti tidak bisa, walaupun seluruh hakim setuju, sebab dia belum pernah selesai. Dia baru sedang. Oleh karena itu ditambahlah kata sedang. Jadi itu mengejutkan orang, iya ya, itu maksudnya begitu. Dan itu kebahagiaan bagi kami yang luar biasa. Orang jadi paham sesuatu dan mengerti bahwa kecurangan ini sedang tidak main-main, tidak sesederhana yang biasanya terlintas di pikiran. Biasa aja tuh kalau ada pemilu orang main curang, kan nggak segitunya juga curang, mereka saling curang. Begitu kita jelaskan, mereka baru tahu, curangnya parah ya. Nah, gitu. Bahkan itu kan sejak awal kan, kalau kita lihat dari start, bagaimana kemudian surat itu dikeluarkan, terus di sisi lain kan kemudian ada juga surat dari DKPP kemarin bahwa Ketua KPU melanggar karena tidak mengubah aturan itu juga. Betul. Itu kan artinya apa? Yang tadi udah bilang, nggak ada data yang bisa membantah. Sampai sekarang lebih banyak orang yang tidak suka film ini mencoba menganalisa dari sisi yang non substansi film. Ad hominem, ya kill the messenger. Misalnya Ferry Amsari PKS gitu ya. Hanya jenggotnya lebih panjang dari Gus Husnil gitu ya. Padahal kalau ditanding ayat-ayatnya bisa KO sama Gus Husnil deh yang dituduh PKS. Ya, lalu Bang Uceng dituduh PDIP. PDIP. Mbak Bibip Nasdem. Yang lebih kasihan Mas Dandi PKI. Kan partainya sudah jadul, nggak ada di parlemen lagi ya. Ya kasihlah Mas Dandi ya, banyak tujuan CIA Dalang 212. Nggak nyambung dan kontradiktif logikanya satu sama lain. Tapi ya namanya fitnah ya jalan. Jadi kami syukurnya gini, kami dituduh sebagai film fitnah, tetapi ternyata orang-orang yang tidak suka malah memfitnah banyak hal. Betul. Mbak Bibip sekarang dulu ada candaan tuh, ternyata Bang Uceng itu mirip Arya Saloka, Bivitri Susanti mirip Amanda Manopo. Ini lucu-lucuan. Tapi tiba-tiba ada tuduhan, dulu mirip Arya Saloka, sekarang Bang Uceng dituduh adiknya Prof Mahfud. Saya candain Gus, betul itu adik Prof Mahfud karena nama panjang itu Zainal Arifin Mahfud. Nah sekarang Mbak Bibip dituduh adiknya Puan. Waduh, hanya karena itu sekarang gimana mirip-miripnya gitu ya. Saya dan teman-teman itu akhirnya sepakat apapun respon buzzer begitu ya, kita harus tanggapin bercanda. Jadi kita nikmati, tapi bahagianya banyak sekali respon positif dan terbukti di lapangan Gus. Nggak pernah tidak rame itu roadshow-nya teman-teman. Iya, dan antusiasme publik untuk mencerahkan, jadi mendapatkan pencerahan dari vote ini beneran kejadian. Nah, ini kita kan tahu bahwa konteks ini kan menunjukkan bahwa
demokrasi prosedural kita itu bermasalah. Yes. Kira-kira kan gitu ya. Yes. Tapi gimana Uda Ferry melihat harapan tentang demokrasi kita ke depan? Ya, harapannya ya tidak hanya film ini yang membangun kesadaran, generasi berikutnya dan kita yang ada saat ini mulai membangun kesadaran politik baru. Apa kebutuhan-kebutuhan. Tidak bisa begini terus, Gus, karena kita habiskan uang 70 triliun lebih untuk cuman sandiwara yang hasilnya sudah direkayasa dan ditentukan, ya. Ya, saking hebatnya yang menentukan, jangankan hasil pemilu, cerita film ini bahkan belum diupload pun sudah ditebak ini, bahkan dikeluarkan konferensi persnya untuk menebak isinya. Tetapi ya sekali lagi jangan sampai kita harus mulai ke arah demokrasi yang lebih substantif, terutama untuk masa depan demokrasi kita. Jadi saya yakin ya para politisi pasti punya kelemahan, tapi saya yakin masih ada orang-orang baik yang ingin jalan demokrasinya jauh lebih baik. Jadi harapannya akan ada kesadaran baru, setidak-tidaknya anak-anak muda sekarang sudah mikir apa konten politik yang mencerdaskan orang, bukan menipu orang. Jadi tidak lagi konten hanya sekedar joget-joget, gemoy-gemoy, tapi konten yang bicara soal bagaimana mendidik. Sebab mereka akan menikmati konten hiburan saja hanya untuk dapat penonton view. Mereka tidak pernah nyangka ada konten yang isinya 1,57 jam ya, itu ditonton dari awal sampai habis oleh puluhan juta orang. Jadi kita bisa kok buat konten yang baik untuk tujuan baik agar kemudian pendidikan politik kita lebih baik. Nah, yang juga penting dalam Dirty Vote itu adalah bagaimana kita memotret kondisi saat ini untuk menjadi pembelajaran di masa depan itu. Nah, tetapi gini, Uda Ferry, kalau boleh terakhir nih, Uda Ferry, apa yang harus kami lakukan? Kami sebagai civil society, kami sebagai warga, sebagai negara, untuk supaya tidak terjadi lagi peristiwa berulang di masa depan. Saya tidak ingin jauh-jauh ingin ngajak civil society, publik, orang, politisi dan lain-lain, tidak ingin jauh-jauh. Ini perjuangan membenahi pemilu masih jalan. Masih jalan. Jangan kita untuk pemilu berikutnya. Siapa tahu kita bisa perbaiki hari ini dan yang ke depan, ya. Kalau kita bisa menunjukkan betapa buruknya dengan alat bukti yang kita miliki, saya yakin bahwa hati hakim akan terketuk. Semoga ya. Walaupun tentu orang melihat MK tidak kredibel lagi dan segala macam, tapi kalau kita sampaikan alat bukti yang baik, kami barusan launching peta soal sebaran penggelembungan suara. Itu hampir di seluruh Indonesia, padahal itu baru data 16 provinsi. Di penggelembungan suara. Datanya di kecuranganpemilu.com ya? Karena kecurangan pemilu suka diserang, kita tentu sudah mempersiapkan cadangan. Nah, yang kita launching tadi cadangannya, apa itu? Data manual kita tadi sudah rilis di kantor Aliansi Jurnalis Independen dan akan naik di akun Temis Indonesia, dan juga akan muncul di temis.id. Jadi Temis itu THEMIS.id. Ya. Tapi boleh juga kalau mau melapor, boleh tetap ke kecuranganpemilu.com. Jadi ada dua saluran, kecuranganpemilu.com sama temis.id. Nah, itu sumber untuk teman-teman melihat tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi saat ini. Dan sekarang data-data itu dikumpulkan diantara oleh Uda Ferry dan teman-teman lain. Saya kira makasih Uda Ferry. Sama-sama Gus. Akan terus jalan teman-teman Dirty Vote dan ya. Saya doakan semoga lancar semuanya, sehat-sehat semuanya. Gus. Ini perjuangan kebenaran yang diyakini. Siapapun termasuk 02 silakan perjuangkan. Karena hak-hak mereka ya. Betul. Kita tidak memaksa ya. Betul. Saya kira itu. Makasih Uda Ferry. Sekali lagi sehat-sehat semua. Saya kira gitu teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.